Ini dia. Siapa yang nggak kenal? Enggak ada yang kenal. Perkenalkan diri Anda. Halo, selamat pagi. Saya ownernya Munda Kitchen. Panggil aja Munda. Assalamualaikum. Ini walau kotaknya nggak biru lagi. Jadi kotaknya sekarang putih ya. Putih, Bu. Bapak kembali suci seperti dompetnya. War naik banget. Jatuh tiba-tiba Jatuh ketimpa tangga terseok-seok ya, terguling-guling lagi. Terguling-guling. Kemudian mulai lagi ini merangkak. Saya sekarang udah duduk sama Munda ya, yang punya bakulan Kilamunda. Kalau bisa dijelasin tuh Kilamunda itu apa sih? Awalnya Munda itu kan panggilan si Keila waktu kecil, orang panggilnya Bunda, dia Munda. Jadi Munda Keila nama anakku. Cuman itu. Jadi bundanya Keila. Jadi Kilamunda. Kilamunda. Nama aslinya siapa sih kalau boleh tahu? Itu selalu jadi pertanyaan besar pemirsa. Karena taunya nama dia Munda. Gitu. Di grup juga. Munda, di grup juga gitu aku kan? diberondong pertanyaan itu. Udah, nanti ku japri. Oke, japri aja ya. Nanti ku japri ya. Private saudara-saudara. Jadi nanti kalian terbengong-bengong pemirsa. Namanya Angel. Ya, nggak Versi Angel. Melayu. Kalau boleh diganti, tapi udahlah ya, itu warisan pertama orang tua. Oke lah. Nah, tadi saya udah tanya sebelumnya, mulainya 2016. 2016. Bisa nggak cerita awal mulanya Anda cemplung nih di sini nih, di dunia perbolu-boluan ini? Ini kalau nggak di skip panjang loh, tahan nggak ya? Tolong disingkat ya. Ya. Jadi saya 10 tahun itu jadi karyawan swasta. Terus tiba-tiba saya harus resign, terus punya baby, terus di perantauan. Bingung mau ngapain, karena biasanya kita kan bekerja dari pagi sampai sore, pagi sore rutinitasnya itu aja. Pas saya resign, saya bingung mau ngerjain apa. Jadilah saya beli mixer, beli oven, gitu-gitu, karena memang suka bolu. Jadi melakukan hal-hal rutin biasa. Mulai dari situ. Try terus, bagi-bagi ke kawan komplek, ada yang seret, ada yang bilang kebanyakan baking powder, ada yang minta minum. Awalnya dari situ. Ditimbuk ada. Jadi itu 3 tahun. 3 tahun trial and error sampai dapat yang betul-betul udah kita terima dan teman-teman bisa terima gitu. Jadi itu pure resep trial and error. Ya. Atau kan ada orang resep warisan emak, resep ikut kelas. Awalnya resep temen kan, yang biasa 5 telur, tepung sekian, resep gelas. Awalnya cuman belum dapat tekstur yang kita mau, kelembapannya, lembutnya, basahnya. Terus juga tanya-tanya sama orang-orang tua. Zaman dulu itu bolunya gimana sih buatnya? Ada yang pakai santan, katanya. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai mentega. Aku udah coba semuanya, yang kena di aku yang pakai minyak. Asik ya, ada suara ayam. Kampung. Oke. Nah, itu. Jadi itulah asal mula si bolu jadul jadulnya itu berawal ya kan. Jadi resepnya memang benar-benar murni trial and error. Jadi kalau pada nanya ini resepnya apa gitu ya, kan banyak tuh yang saya baca tuh komen atau apa ya. Semoga saat menonton ini bisa memikirkannya, menahan sedikit keinginan gitu ya. Sebab gini ya, kalau saya bilang, saya kalau ditanyain resep itu enggak terlalu pede, karena yang baca nanti juga banyak master yang kalau saya bilang saya pakai ini, mereka juga punya pendapat sendiri. Masa pakai minyak misalnya, atau itu terlalu banyak cairan misalnya gitu. Nah pas mereka coba beda hasilnya, terus dia nyalah beda hasil ya. Dan iya oke. Tisu dah. Iklan ya Bu.
Ya, tisu nak, lo pakai tisu ya nak. Gak apa-apa Jadi ya, gitu. disela-selain ya, namanya emak-emak ya kan. Kita kemana-mana bawa anak, Bu. Jadi gitu Mbak Di. Jadi ya tetap belajar, tetap nanti lihat-lihat resep yang lain juga, try lagi. Cuman hasil akhir itu tetap seperti yang kita mau gitu. Karena memang setahu saya ya, saya juga saya mengajar, saya kasih resep sama orang ya. Maaf ya, lupa. Ya loh. Halo. Maaf ya Mbak, ini sambil terima orderan, terus ada konsumen, let it flow aja Mbak. Jadi memang resep itu beda tangan yang ngolah, pasti akan beda hasil akhirnya gitu ya. Prosesnya itu kan pasti beda-beda ya. Jadi kadang kalau kita share Bentar resep ya. gitu ya, Tolong diurus. nanti Mau dia Gojek. resepnya nih nggak bagus nih, saya bikin begini, resepnya nih salah. Nggak juga, jangan salahin resep. Jangan salahin resep. Memang mungkin proses saat kita Ya, buat nggak sesuai. Kayak cara aduk aja udah Beda salah. suhu oven aja beda hasil. Kalau suhunya terlalu rendah nanti bolunya kekeringan. Benar. Bolu terlalu lama dipanggang kekeringan, gitulah kira-kira. Cara aduk beda aja, walaupun bahan semua sama, udah sama semua, Terkadang rupanya ada kita yang salah. sendiri aja hari ini dan Masih besok bisa bantet. beda, ya kan? Masih bantet. Jadi kembalilah ke selera masing-masing. Boleh searching, boleh apa. Itu kembali nanti kita yang ngolah, baru kita rasa oh oke gitu. Kalau saya sih. Dan saya segan nanya resep sama orang yang jualan. Benar-benar. Saya segan jujur, walaupun temen deket, kalau enggak itu mengalir apa adanya resep itu keluar, saya untuk bertanya resepnya apa ya, saya segan bener. Ya itu mungkin etika. Ya, karena kita ya. juga nggak nyaman pas ditanya resep ya, gitu. Jadi, asal mula resep kan. Nah sekarang ini asal mulanya bisnis ini gitu loh. Ya. Asal mulanya bisnis, awalnya iseng dari yang mana nih? Dari yang di Bagasi kah? Iyalah dari awal kan. Dari awal. Awalnya nemenin anak sekolah, nggak ada cemilan. Tiap hari ngape sampai jam 11, dari jam 8 bosen. Terus kebetulan saya bawa mobil, saya mikir kenapa nggak saya aja yang bawa kopi, bawa cemilan, minimal untuk diri saya sendiri dulu gitu. Tapi ada ide lain, kenapa nggak bawa sekalian termos, kenapa nggak kawan-kawan dikumpulin sekalian deket saya duduk gitu kan. Jadilah saya beli kopi sasetan, saya beli termos, saya beli snack-snack, mana tahu mereka bawa anak yang jajan ya. Jadi saya mikir kan asik tuh kalau kita ngopi, ada temen, ada ini. Alhasil jualan lah di bagasi mobil. Itu saya dulu follow-nya pas di situ ya. Saya seneng loh lihat. Saya komen-komen tuh waktu itu di mana nih Mbak, di TKI. Iya. Saya komen. Memang ini tuh followernya banyak di Instagram. Ya dulu dia tuh pokoknya banget gitu ya. Pada masa itu tuh luar biasa ya. Alhamdulillah. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada yang lebih di situ, cuman lebih nekat aja. Seperti kok saya bilang, dia bilang saya ini nekat gitu. Saya nggak punya keahlian lebih yang gimana, standar aja, nekat. Iya, cenderung nekat sih. Jadi itulah, jadi ibu-ibu itu kumpul sama saya, mereka jajan-jajan, minum kopi, nanti titip anaknya es Milo segala macam yang saya jual per cupnya 5.000 gitu kan, Nutrisari. Minuman aja ternyata nggak cukup. Mereka mau cemilan, terus saya pikir cemilan apa yang gampang dan cepat dan banyak. Jadilah bolunya alhamdulillah lebih diminati dari kue-kue yang lain, kayak misalkan bakwan apa itu kan memang udah semua orang juga udah punya bisa kan, apalagi ada bumbu yang instan dah. Jadi bolunya alhamdulillah mereka lebih ke situ sih, sampai OB kantor. OB kantor tiap pagi jadi datang pesen 10 piece sama kopinya 10 di slice ya? Waktu itu jual 2.000 satu udah di slice. Jadi awalnya itu berapa bolu satu hari? Awal satu. Jadi satu hari hanya satu, besokannya dua. Besoknya dua. Lama-lama jadi banyak pesanan orangnya. Dan bagasi penuh. Sama pesanan orang, sama ngerjain sampai jam 4 pagi dan jam 8 pagi. Hand mixer ya. Open listrik yang muat 1 loyang. Bayangin misalkan 6 bolu kali 30 menit.
berapa 180 menit tuh. Hah? Berarti bagi 63 jam. Nah, dan 3 jam saya magang doang. ya itu banyak dikerjakan malam ibu-ibu sambil nonton drakor. Nanti bangunnya jam 8 ya subuh, jam 3 jam 4 udah bangun lagi bikin cemilan yang kue kampung. Ya, kue basah. Kue basah namanya. Ya. Semakin hari semakin terpacu pengen bikin apa. Saya nggak mikir capek waktu Semakin itu. terpacu juga karena sarang Waktu itu alhamdulillah omsetnya 2 jam aja 500.000. apa nggak semakin semangat tuh? Jujur ya, jujur karena nggak ada sensor. Sayang nggak sih? Sayang dong. Kalau ada money pasti ada semangat ya kan? Jadi nggak mikir capek. Kendalanya adalah ketika saya bawa mobil, saya nabrak sana sini, nabrak apa tuh? Badan jalan, mobilnya terakhir baret-baret. Suami saya komplain tiap hari saya bawa mobil, mobilnya baret. Nanti lain lagi karena kita di pinggir jalan, lain lagi ada temen sama-sama jualan nabrak pintu. Sengaja? Nggak sengaja dan nggak bisa minta apa-apa karena kita sama-sama pedagang, dia pedagang kaki lima. Dia juga nggak punya uang. Ya itu malu kan saya minta ganti gitu. Saya tahu mungkin dia pastilah nggak sengaja ya, tapi lumayan kan penyok pintu nanti. Akhirnya habis lah buat itu. Alhasil moms, aku nggak boleh lagi bawa mobil sambil jualan. Ada yang terlewat tuh. Bukan Summer. Bukan summer. Apa? Autumn. Musim gugur. Ada yang terlewat loh. Apa itu? Yang kita benerin bengkel orang. Kios. Iya. Dia buka kios Terbengkalai. Dia itu udah lama nggak dipakai ya. Jadi di situ dia gelar tikar ya. Karena bagasi udah nggak muat. Ini agak playback sedikit lagi ke belakang. Karena bagasi udah nggak muat, ibu-ibu udah pada juga ikut titip-titip mereka. Ada yang bawa ini, ada yang bawa itu. Jadi daganganku penuh, titip-titip ibu-ibu itu. Jadi udah macem-macem. Dan yang beli nggak cuman ibu-ibu di situ, orang lewat, OB. Yang penasaran lihat itu mama ngapain kumpul, aku panggil aja dengan pedenya, sini bu. Ya, jadi yang lihat saya dulu. tahu Gitu. dari pengamatan saya di waktu itu, saya ngikutin Instagramnya dia. Sambil minum bu. Di pikiran saya ini adalah orang yang overconfident ya, terlalu percaya diri gitu. Dia selalu bilangin aku kayak gitu. Dia overconfident, selalu percaya diri. Apapun yang dia buat, dia percaya diri banget, pede. Dan dulu tuh narsis banget. Sekarang agak berkurang narsis. Ya udah tua. Sudah tua katanya, ya kan, jadi kurang-kurangin. Nah, Udah jadi tua. Oke, itu udah awalnya Nah, gitu ya. Lalu gitu. terus kembali ke dapur sini ya. Ya, karena anak juga udah tamat kan, udah tamat di TK itu, teman-teman yang lain aku suruh lanjutin, mereka nggak bisa, mungkin nggak sepede aku, gilanya. Jadi udah kembali ke garasi, pakai meja lipat, beli open link. Luar biasa, kalau di situ semakin Di situ roket nih. Pokoknya lagi naik daunnya banget. ya, di situ followernya nambah, like-nya sampai ribuan. Mungkin mereka penasaran hari ini jual apa, atau ada emak-emak yang overconfident tadi hari ini kegilaan apa gitu ya. Pokoknya luar biasa. Itu sukanya semua yang diceritain. Itu nggak apa-apa, saya mau sukanya dulu, nanti Dukanya bakwan tumpah. Nah, itu pasti ada. Saya nggak mau yang itu hal remeh-temeh. Nanti Nggak mau dia. yang lebih berat lagi ya, ujian kehidupan. Iya ya, itu rumah-rumahan. Saya semua karena gini. Oke, kembali ke dapur. Dia waktu itu naik daun banget. Saya perhatikan dengan alat seadanya, ya, karena saya selalu perhatikan tuh. Ini orang hebat. Dengan hand mixer dia bisa produksi puluhan bolu per hari loh. Puluhan bolu per hari. Dengan ovennya juga nggak gede-gede amat. Dengan hand mixer puluhan bolu itu harus ngadan bolak-balik, cuci adon itu bukannya nggak capek gitu ya. Betul. Kok bisa akhirnya ya, Mbak? pada suatu masa dia datang ke tempat saya. Belajar apa tuh? Belajar roti ya? Korean ya? Korean Dia ingat, aku nggak ingat karena banyak kelas. Dari situlah pertemanan ini bermula. Jadi setiap yang mampir di tempat saya sangat welcome untuk menjadi teman gitu ya. Jadi di situ dia konsultasi, saya anjurkan dia untuk membeli peralatan yang memadai karena saya lihat produksinya luar biasa gitu ya. Dengan peralatan yang memadai dan dia juga punya uang kan. Jadi
bisa meringankan kerjaannya, hemat waktu, efisiensi waktu dan tenaga yang pasti. Hasil juga lebih maksimal kan, nggak ada gosong. Ya, karena kan dia nggak capek juga kitanya, alat membantu lah pasti. Ya. Nah akhirnya dia menurutin anjuran saya, dia beli mixer, kemudian disusul oven ya. Akhirnya sampai sekarang lah produksinya masih berjalan, tapi kemudian ini saya cut aja ya supaya nggak panjang banget ya. Iya, nanti ibu yang edit. Ada satu masa, bukan saya cut cerita. Ya. Satu masa dia ini ada keinginan membuka coffee shop, ya kan waktu itu. Nah disinilah dia mulai bergejolak nih bisnisnya. Boleh ceritakan bagaimana awal mula coffee shop itu dibuka ya? Sebenarnya awalnya itu seperti ini, inginnya itu seperti ini, persis seperti ini. Enggak terlalu ramai yang sampai saya kewalahan, enggak. Jadi konsepnya di pemikiran saya tuh homey ya, homey. Karena banyak yang datang dari daerah, dia nunggu bolu mateng. Ciri khasnya kita alhamdulillah keluar oven, itu sudah di booking, keluar oven dikit begitu. Jadi udah nggak bisa dihias-hias ya Mbak, karena memang bolu fresh from the oven itulah. Mereka duduk dulu di garasi itu kan ada sofa, ada TV ya, open kitchen, sambil masak sambil lihat, belajar dari situ. Banyak yang datang rame-rame bawa keluarga dari luar kota segala macam. Saya mikir kenapa nggak sekalian buka coffee shop, pengennya begini aja, gini halaman ini. Tapi ternyata dorongan suami dan juga mau partner sama dia juga. Dia waktu itu buka showroom, saya di sebelahan, kita sewa ruko. Lumayan banyak modalnya, terkuras di sana semua. Nah tunggu dulu, saya cut lagi. Waktu dia membuka coffee shop, sebenarnya saya nggak setuju. Ya. Karena dia ada cerita, saya bilang kenapa nggak buka bakery aja sekalian? Kamu di Bolu, ngapain buka coffee shop? Tapi dia bandel. Bukan bandel sih sayang. Ya itu masukkan dari sana sini. Mau bayar boleh sama? Oh, sama si suami aja. Boleh. Puan, tolong nak. Oh, mau bayar. Tadi apa aja tadi? Jadi gitu. Sampai di mana tadi? Buka coffee shop. Buka coffee shop. Ya. Dorongan dari? Dorongan suami dan ya bismillah namanya kita mau mencoba juga ya. Nah ternyata aku ceritain trouble-nya nggak? Ya boleh. Ternyata di 6 bulan pertama semua berjalan lancar. Kalau masalah asisten ini itu dengan segala dinamikanya lah ya, masih terhandle sampai 6 bulan, sampai hampir 1 tahun aku buka itu. Akhirnya aku menyerah, aku capek menghandle asisten. Ya, itu memang kendala utama kalau kita buka bisnis. SDM. Terus tentunya kalau wilayahnya makin besar, tanggung jawab makin besar, modal makin besar gitu kan. Ternyata mungkin aku nggak siap mental, nggak siap fisik, aku lelah. Cuman itu alasannya. Dan satu lagi yang saya lihat, dia jadi tidak fokus. Bisnis utamanya adalah bolu. Khas dia bolu. Yang buat dia naik itu dan keuangan Mbak, makasih. naik itu bolu. Nah sejak dia buka kafe, energi dia terkuras habis-habisan di kafe. Sementara bolunya jadi terbengkalai gitu. Jadi asal apa adanya, harusnya itulah yang dipertahankan gitu. Nah kemudian setelah tadi dia lelah ya mengelola bisnis coffee shop itu, apa yang terjadi kemudian next suami juga ada kendala di bisnis sampai dia harus gulung tikar. Dan jadi cobaan lah ya, cobaan. Qadarullah bolu yang handle semua jadinya tanpa kita pernah prediksi gitu. Jadi semuanya yang membackup. Ya, yang membackup semuanya adalah bolu. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Lalu dia kembali lagi ke sini ke rumah. Kembali lagi ke sini membuat ini seperti ini ya. Tapi butuh proses juga kan kemarin. Ya, panjang lah itu ya. Yang itu kita nggak usah ceritain. Nah, aku punya teman, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Ini sin aku ya. Oke. Aku punya teman yang support, yang sampai aku bilang jangan datang karena aku sangat-sangat berantakan waktu itu. Down pasti. Manusiawi mungkin kata orang ini, manusiawi karena dari kita ada sampai kita benar-benar down nggak ada. Terus memang lillahi ta'ala besok apa yang terjadi
pokoknya nggak tahu lah, yang penting kerjain aja gitu, nggak punya simpanan lah bisa dibilang gitu. Jadi ada pada suatu masa dia sangat down-downnya, nggak semangat ngapa-ngapain. Kayaknya semua usaha sia-sia itu. Yang ngelakuinnya ya udahlah gitu aja gitu ya, dan asal ada aja. Sebagai temennya juga support, nggak boleh begitu, kamu harus begini, dan akhirnya dia bangkit lagi sekarang ya. Nah kebetulan ini kan udah pandemi nih mau 2 tahun, bagaimana supaya bertahan ini? Kemarin dia tuh downnya waktu saat pandemi lagi ya. Pokoknya udah jatuh ketimpa tangga terseo-seo. Ketiban duren lagi ya, durennya mentah lagi ya. Mentah lagi. Aduh, tapi itulah, jalani aja, semua pasti berlalu. Teman-teman aku support. Mereka ini awalnya ya itu teman-teman dapat di kelas, nggak bisa, itu nggak bisa dibuat-buat. Chemistry-nya ada sendiri, walaupun kita ribuan, anak di kitchen itu ribuan. Alhamdulillah beberapa itu ada yang sepemikiran jadi grup gitu kan. Terus ya itu mereka yang support aku habis-habisan, karena mereka bilang nggak sendiri, banyak yang gini ya. Terus aku memang nggak ngerasa sendiri, terus berjuang. Oke, dan akhirnya dia ini sekarang tetap produksi. Nah ini si Kila ini juga ikut nih, ikut andil nih dalam bisnis Bunda ya. Jadi tadi ada yang belum ku jawab loh. Apa tuh? Bertahan tadi. Oh ya, bertahan. Gimana bertahan di pandemi? Ya, kalau awalnya kita gila branding. Branding itu butuh uang sayang. Kota harus itu. Ya, enggak loh. Branding untuk ini. Jadi kenalkan itu, produk kita punya merek. Jadi dia dulu tuh nih ya, dia nih orangnya tuh gila branding. Biar mahal. Jadi dia maunya tuh semua ada merek, war gitu ya. Maunya ada merek kita, semua ada stiker kita, semua kotak juga khusus yang untuk bolu jadul yang dipesan khusus, dan itu kan semua biaya. Pada saat masa sulit saya nggak ada duit, harus merelakan itu sampai belum bisa kita buat lagi, karena kita harus ada yang lebih penting yang kita harus perjuangkan lagi gitu kan. Ya di situ benar-benar down, nangisnya itu pas saya nggak bisa bikin kotak lagi. Oh, jadi dia nggak bisa bikin kotak. Belum bisa karena itu brandnya dia. Jadi di situ dia down banget gitu. Ini menghalangi ya, sorry ya. Iya. Saya nggak sadar ada tas ini ya, maaf ya, ini soalnya kameramennya nggak ada. Iya. Jadi gitu, jadi waktu aku sampai aku nggak bisa bikin kotak lagi tuh, aku ngerasa udah memang betul-betul aku terpuruk di situ sih, downnya tuh di situ yang aku ngerasa kok segininya ya, aku udah berusaha loh, udah. Tapi semua sekarang udah bisa legowo ya, udah dan berlapang dada. Alhamdulillah ya, memang sebagian pelanggan ada yang komplain, Mbak kok nggak ada kotak birunya, karena mereka ada yang beberapa sampai koleksi kotaknya. Ciri khasnya memang birunya itu. Biru. Nanti kita kalau misal Car Free Day atau kita buka di mana gitu, saya buka bagasi aja, mereka lihat kotak birunya, mereka udah tahu. Alhamdulillah sampai segitu. Makanya saya bilang, dulu Anda sehits itu loh. Branding. Follower dia loh, setia loh aku dulu. Makanya branding itu perlu. Dan saya bertekak-tekak sama teman segrup tentang itu. Bertekak itu bertekak bahasa Medan. Beradu argumen, Bu. Iya. Mereka bilang nggak perlu, yang penting rasa, nggak perlu nama kita, yang penting jalan terus beli. Ya mungkin pendapat masing-masing, tapi aku mengenalkan produk ini supaya dikenal itu dengan nama kan gitu, begitulah. Dan akhirnya nama itu nggak bisa disematkan lagi sementara ini, tapi kita punya pelanggan-pelanggan yang loyal, alhamdulillah, yang nggak peduli walau kotaknya nggak biru lagi. Ya, jadi kotaknya sekarang putih ya. Putih, Bu. Apa kembali suci seperti dompetnya. Udah gitu lah. Masih bisa pakai stiker sih, jangan sedih. Iya, jangan sedih. Nah, untuk sementara stiker dulu. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan Anda will be back. Dan dia syuting aku ini, keadaanku belum baik-baik aja. Saya sudah sejak beberapa bulan lalu ingin ke sini. Aku sudah larang, jangan. Dilarang. No. Dan akhirnya aku paksa aja. Hari ini aku lagi ada acara di Binjai, mau ke rumah kakak. Tadi pagi aku jalan di Tanah Lapang, aku bilang, aku besok ke sana. Jadi tolong cantik-cantik ya.
Jadi kedatangan dia ini bukan aku dalam keadaan lagi yang oke, yang berhasil, yang apa enggak sih ya. Enggak. Kita cerita ini kita apa share-nya? Share tentang bisnis Banyak itu lebih ada berhasil. up and down. Jadi begitulah dulu dia segitu war-nya, kemudian mengalami jatuh bangun sampai Ini posisi apa nih? Jatuh ya? Masih jatuh ya? enggak lah, mulai Merangkak ya? Mulai merangkak lagi. Jadi war naik banget, Jatuh tiba-tiba jatuh ketimpa tangga terseok-seok. seok-seok ya, terguling-guling Terguling-guling. lagi. Kemudian mulai lagi ini merangkak ya. Ya saya doain semoga Amin. di tengah pandemi ini Tetap mulai bisa naik bertahan. lagi ya. Karena kan sekarang ini walaupun apa namanya pandemi, kadang ada sebagian orang juga yang masih Putus asa ya, jangan lama-lama. Saya putus asa kemarin, tapi nggak lama udah. ya putus Jalanin aja. asa, dia nangis terus tiap hari. Saya tahu banget ceritanya ya. Jadi kita terus dukung secara ya menghibur lah ya, juga memberi apa namanya motivasi gitu ya. Dan akhirnya dia mulai bangkit lagi gitu ya. Jadi bagi Anda yang sedang mengalami berputus hal yang asa. sama juga, Anda tidak sendiri gitu ya. Oke. Yang dia bisa saya bilang gitu kan, semua Nggak usah orang sedih kali ngomongnya ya, Bu, ya. semua orang saat ini sedang susah, termasuk kita bakulan kecil dengan modal yang apa adanya. Tapi bersyukur loh Mbak Munda masih bisa usaha. Gimana orang yang kerja di PHK Yang di-cut tiba-tiba, tanpa ada uang untuk modal usaha apa? atau dia di PHK dapat uang PHK, buka punya usaha, skill. tahu-tahu PPKM. Atau dia tidak punya skill apa-apa. Jadi kita tetap bersyukur kita dikaruniain skill, bisa bikin-bikin dari Bisa rumah bikin-bikin. sendiri ya kan. Jadi walaupun gimana tetap bisa kita Berusaha. untuk keluarga gitu ya. Oh, sebelum kita nutup nih, nah, jadi kalau boleh saya tahu nih sekarang nih ya, di kondisi sekarang ini kamu bisa produksi berapa banyak bolu per hari rata-rata? Kembali seperti awal dulu, satu hari itu 21 loyang maksimal. Masya Allah, 21 loyang kali berapa? Kali 50 aja lah. Jadi harganya 50.000 rata-rata ya. Rata-rata. Ah. Supaya besok-besok bisa bikin yang fresh lagi. Kita doanya kan habis nggak stok. Jadi memang itulah belum bisa lebih-lebih gimana. Itu hanya bolu ya. Ada juga beberapa Roti. pendamping lain seperti roti, pie dan apa yang lagi dia mood bikin gitu Ya ya. betul, masih sampai situ ya Karena kemudian. dia untuk sekarang ini kebetulan sekali suaminya udah bisa produksi bolu. Bisa bantu. Jadi karena sama-sama inilah apa mendukung ya. Jadi bisnis ini sekarang dikelola sama-sama sekeluarga ya. Jadi dia belum hire pegawai lagi nih Ya, kan? masih kita-kita aja. Sekeluarga aja yang saling bantu gitu ya. Suami bisa bikin bolu, nanti dia bikin roti Yang lain. gitu ya, kira-kira begitu. Jadi gitulah kira-kira pasang surutnya si Kilamunda ini. Nah, semoga kisah ini menginspirasi. Kisah yang sepenggal nih, masih sepenggal ya. Nanti 2 hari 2 malam kok diceritain. Jadi gitu, manfaatkan yang ada aja, lakukan yang bisa, selagi bisa, semangat, itu aja ya kan Mbak. Ya, jadi bagi semua pelaku bisnis kuliner, bisnis kue gitu ya, di tengah pandemi ini, semoga kita tetap bisa bertahan. Gimana caranya? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang ya tahu. kan? Hanya kita yang tahu. Butuh karena- sih support orang-orang terdekat tuh Ya, butuh. gini, karena kita berjuang untuk kita sendiri, Betul. gitu kan, untuk diri kita. Biar gimana juga hidup perlu materi kan. Nah, jadi tetap semangat. Semoga bisnisnya lancar. Bagi Sehat-sehat. Munda juga gitu ya. Yang utama sekarang adalah sehat, sehat. ya kan. Munda juga semoga Amin. kembali bisa melewati badai ini, dari merangkak sekarang bisa berjalan kembali dan berlari nanti ya. Amin. Amin. Makasih Ya Mbak Allah. Di udah Oke. datang. Ditunggu di sini. Yang mau order bolunya di jalan alamatnya? Di Jalan Melinjau, Gang Melinjau 4, Jatikarya, Binjai Utara. Nanti kalau mau order di WA. Ya, atau Instagramnya Kilamunda ya. Bisa WA, Gojek ya, Ya. dikirimnya via Gojek ya nanti ya. Tadi untuk alamatnya sih saya sudah ada arahkan dari Tanah Lapang Binjai itu, tadi saya nyetir ya. Ada ancer-ancernya sudah saya tunjukin gitu. Di sini enak sambil nunggu bolu mateng bisa duduk-duduk ya kan.
Kalau mau sarapan bisa yang ada, ringan-ringan lah ya. Indomie goreng, Ifumi, ada Indomie kuah, ada nasi goreng gitu kan, bisa sambil menyepi dari keramaian kota, ya kan. Oke, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum.